kita bisa pakai Skylab. Jadi untuk mata kuliah metode numerik ini nanti bisa kita explore lebih jauh gitu ya metode perhitungannya menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk para saintis ataupun para peneliti, para praktisi juga untuk menghitung ya simulasi-simulasi numerik yang bisa ditunjukkan nanti ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa coba mungkin download juga coba aplikasi Skylab ini. Nanti ini aplikasinya kenapa pilih Skylab karena Skylab ini tidak berbayar, jadi open source sifatnya, dan dari sisi perkembangannya juga banyak yang terus meneliti dan melanjutkan gitu ya untuk aplikasi ini. Jadi cukup canggih lah gitu. Itu nanti seiring berjalannya perkuliahan nanti kita akan coba menggunakan beberapa aplikasi Microsoft Excel ataupun Skylab-nya. Lalu untuk komposisi penilaian, jadi kita coba sepakati awal untuk komposisinya standar ada UTS, UAS, kuis, dan tugas. Proporsinya kurang lebih 30% untuk UTS, UAS, dan kuis, dan tugas 10%. Jadi mohon dioptimalkan ya semua pembelajaran perkuliahan ini dimanfaatkan, dan setiap perkuliahan harapannya teman-teman bisa antusias. Misalkan ada yang kurang dimengerti, silakan langsung saja tanyakan, tidak usah malu-malu, bisa lewat chat di Google Classroom ataupun raise hand, bisa bicara langsung juga, tidak apa-apa. Oke, ini bisa disepakati ya semuanya ya. Dan untuk tata tertib perkuliahan biasa, walaupun kita secara fisik tidak bertemu, tetapi diharapkan tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan, karena harapannya dengan kita siap dengan adab yang baik, nanti ilmunya juga akan terserap dengan baik, harapannya seperti itu. Dan nanti bisa tentu harapannya tepat waktu ya, jangan ada yang telat. Kalau misalkan ada yang berhalangan atau izin, tolong lebih dahulu diberitahukan, kalau bisa H-1 mungkin ya sebelumnya. Dan untuk tugas kuis nanti ada tenggat waktunya tentunya, dan diharapkan teman-teman bisa disiplin untuk mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya, sebagai yang menghargai teman-teman yang lainnya juga yang mengerjakan, dan kami juga dosen pengampu untuk menghargai waktu. Oke. Untuk kontrak kuliah, kira-kira apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin kita akan coba masuk ke penerapan metode numeriknya. Nah, di sini ada gambar, kira-kira teman-teman ada yang nggak tahu nggak? Tentu ini tentu tahu ya, ini peta Kota Bandar Lampung. Teman-teman juga sering gitu ya ke kampus ataupun ke rumahnya, barangkali juga ada di sini. Nah, pertanyaannya mungkin dari gambar ini, kira-kira berapa luas Kota Bandar Lampung? Kira-kira apakah bisa langsung teman-teman jawab? Ya mungkin secara cepat kita bisa searching gitu ya, si luas Kota Bandar Lampung di Google mungkin udah banyak. Tapi esensinya berapa kalau misalkan secara matematis kita hitung, bagaimana caranya kita menghitung peta Kota Bandar Lampung ini?
Kalau misalkan yang kita ketahui kan secara luas dalam geometri, mungkin kita tahu, oh kalau misalkan persegi panjang, kita tahu panjang kali lebar, ataupun lingkaran ya pi r kuadrat gitu ya. Tapi ini kan bentuknya ya tidak beraturan dan secara ini random ya gitu ya, keliling dari luas Bandar Lampung ini. Jadi pendekatan apa yang tepat gitu ya untuk menghitung luas suatu kota ini gitu. Nah, salah satunya metode numerik bisa menjadi solusi gitu ya. Nah, salah satu pendekatannya kita bisa gambarkan si peta kota Bandar Lampung ini ke dalam kotak-kotak kecil yang nantinya kita bisa hitung. Untuk kotak-kotak ini kan kita bisa tahu luas dari persegi kan sisi kali sisi ya. Jadi kita bisa hitung nih kotak ini luasnya berapa, kotak ini luasnya berapa, ini berapa, sehingga nanti setidaknya akan mendekati si luas yang kota Bandar Lampung ini yang sebenarnya. Semakin kotak-kotak ini kecil gitu ya, nanti akan semakin mendekati si luas kota Bandar Lampung yang sebenarnya. Itu salah satu pendekatannya, salah satu pendekatan numerik gitu. Atau mungkin contoh lain ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? Boleh yang tahu? Silakan dijawab, ada yang tahu? Ini kesukaannya Mario mungkin ya, ataupun teman-teman juga harusnya mempelajari dan menganalisis setidaknya ya. Oh, ada yang di chat. Izin menjawab, Pak. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Daud Lodwig. Setahu saya geometri lereng, Pak. Ya, betul. Ya, dari geometri lereng ataupun ya suatu aktivitas tambang di suatu lokasi tertentu gitu ya. Jadi banyak betul. Jadi untuk pada saat aktivitas pertambangan tentunya perlu ada analisa terlebih dahulu. Seperti untuk menentukan bagaimana sih kestabilan si lereng tambang sedemikian sehingga aktivitasnya aman gitu ya, dan memungkinkan untuk dieksplor gitu ya. Jadi untuk dalam kasus ini pun gitu ya akan banyak sekali metode numerik yang akan digunakan. Nanti di dalamnya akan banyak model-model matematika seperti persamaan-persamaan yang berhubungan dengan gravitasi misalnya, ataupun dengan hukum-hukum fisika yang lainnya gitu ya, yang secara metode biasa mungkin sulit, tapi dengan ini didekati solusinya itu akan bisa mendapatkan solusi yang bisa digunakan gitu ya, cukup baik gitu. Ya setidaknya teman-teman mungkin akan mempelajari ataupun sudah ya mempelajari terkait dengan lereng tambang ini. Jadi nanti mungkin pada saat tugas akhir ataupun tugas-tugas yang lainnya, harapannya teman-teman udah ada gambaran gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut, model matematika yang seperti apa ataupun metode yang seperti apa yang bisa digunakan gitu ya. Harapannya seperti itu untuk keluaran dari metode numerik ini gitu ya. Jadi mohon teman-teman silakan optimalkan gitu ya untuk mata kuliah ini. Jadi nanti lebih siap gitu untuk tugas-tugas akhir ataupun penelitian selanjutnya nanti. Oke. Nah, jadi dalam tadi salah satu masalah yang real gitu ya terkait dengan lereng tambang, bagaimana sih menganalisa si kestabilannya gitu ya. Jadi ilmu matematika ini hadir untuk memecahkan masalah-masalah yang real tersebut gitu ya. Selain dari masalah-masalah fisika, masalah kimia, masalah teknik, ataupun kesehatan, itu bisa dimodelkan dengan model matematika. Kita ambil contoh
lain misalkan yang kita rasakan ya, ataupun dunia rasakan, yaitu terkait dengan penyebaran virus COVID 2019. Nah itu cukup signifikan gitu ya dirasakan, dan bagaimana cara mengatasi ataupun memilih strategi yang tepat untuk menangkal ataupun melihat penyebarannya itu bisa dimodelkan juga dengan matematika. Jadi nanti bisa dilihat berapa sih penyebaran suatu kota untuk COVID itu seperti apa, itu bisa juga dimodelkan dengan matematika. Dan tidak semuanya masalah matematika itu bisa didapatkan solusi yang presisinya gitu ya, ataupun solusi eksaknya. Jadi kadang suatu masalah itu perlu didekati dengan suatu metode. Jadi walaupun itu punya galat ataupun error, itu masih bisa diinterpretasikan ataupun masih bisa digunakan solusinya gitu. Nah, jadi dari masalah-masalah yang rumit nanti metode numerik ini hadir untuk menyelesaikan gitu ya masalah-masalah yang rumit itu dengan pendekatan metode numerik dan bantuan dengan komputasi. Jadi sehingga bisa membantu kita untuk mendapatkan solusi yang baik gitu ya. Oke, jadi apa itu metode numerik? Jadi untuk definisinya, metode numerik adalah perhitungan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara analitik ataupun matematika biasa. Jadi metode ini akan melakukan pendekatan secara empirik ataupun sederhana dan bisa dikembangkan sehingga mendapatkan solusi yang dengan error ataupun galat yang kecil gitu ya. Jadi di sini ada istilah-istilah galat ataupun error. Galat ini adalah selisih dari solusi yang sebenarnya dengan solusi yang didapatkan dari metode numerik yang kita jalankan gitu ya. Itu sederhananya untuk errornya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk metode numerik ini secara contoh dalam model matematika itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem-sistem persamaan yang besar ataupun tidak linier ataupun sangat kompleks dan sulit diselesaikan secara analitik gitu ya. Jadi nanti pendekatannya sifatnya akan bersifat iteratif ataupun dilakukan dengan step-step yang banyak dan berulang, sehingga kadang kita bisa lakukan secara manual dengan tulis tangan ataupun dengan lebih baik dengan bantuan komputer gitu ya untuk operasi perhitungannya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kita baru masuk ke dalam konsep-konsepnya, seperti apa sih metode numerik yang akan kita pelajari gitu ya. Izin Pak. Iya, silakan. Siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Geraldo Putra Pratama dengan NIM 009. Tadi saya lihat di metode numerik itu ada yang bersifat hampiran. Nah itu maksudnya apa ya Pak? Terus ada yang error-error gitu. Bisa diperjelas gitu ya Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hampiran di sini maksudnya adalah kita menghampiri dalam artian mendekati gitu ya. Apa yang kita ingin capai itu adalah solusi yang paling mendekati solusi yang sebenarnya. Jadi itu maksud dari istilah hampiran di sini. Jadi misalkan sebenarnya untuk solusi masalah satu ini X itu adalah 1. Itu adalah solusi yang sebenarnya. Tapi kita coba hampiri, misalkan sedikit demi sedikit dari misalkan tebakan awalnya 2,
sampai 1,5, sampai 1,2, sampai mendekati 1. Nah, itu adalah sifat dari hampiran gitu ya. Sedangkan untuk galat, tadi kan kita tahu bahwa solusi sebenarnya adalah X sama dengan 1. Nah, si galat ini sederhananya adalah selisih dari si solusi 1 terhadap tebakan kita atau hampiran tadi. Kalau misalkan tebakannya awalnya 2 dan solusinya sebenarnya 1, ya sederhananya kita selisihkan saja. Itu adalah 1 untuk galatnya. Seperti itu. Dan nantinya kita akan belajar juga untuk galat itu ada banyak macamnya. Kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah galat biasa. Nanti akan ada seperti rata-rata dari galatnya ataupun normalisasi dari galat. Nanti ada adjustment ataupun penyesuaian gitu ya untuk galat sehingga bisa digunakan sesuai kebutuhan. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak? Ataupun teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga? Terima kasih Pak, dijawab. Baik. Terima kasih. Oke, bisa kita lanjutkan dulu ya. Jadi untuk contoh penerapan sederhana dari metode numerik, ini ada yang disebut dengan metode iteratif. Jadi iteratif ini secara prosedurnya kita akan dari masalah yang ada, kita akan melakukan iterasi untuk menebak si solusi yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi misalkan ini adalah X ini masalahnya. Jadi kita akan tebak dengan X1, tebakan awalnya X0. Jadi nanti pada saat iterasi pertama kita dapatkan X1 ini adalah kita substitusi si X0 dengan si masalah yang di atas tadi. Itu untuk mendapatkan tebakan yang di iterasi pertama gitu ya. Secara berurutan kita lakukan dengan cara yang sama gitu ya. Untuk X2 kita masukkan substitusi dengan X1-nya yang tadi kita dapatkan sampai dengan X4 dan seterusnya gitu ya. Secara umum dirumuskan seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih terbayangnya, kayak misalkan berapa solusi untuk X dari persamaan X kuadrat sama 2. Nah, ini kan secara sederhana kita bisa hitung dengan mendapatkan akar dari 2 gitu ya. Kita akarkan kedua ruas, jadi X sama dengan akar 2. Oke, mungkin dari kalkulator ataupun komputer kita bisa dapatkan sekitar angka 1,414 gitu ya. Teman-teman bisa hitung sendiri untuk akar 2. Tapi untuk operasi pendekatannya seperti apa? Kita X dengan C per X. Kebayang ya? X sama C per X ini didapat dari kita bagi X kuadrat sama 2 ini dengan X. Jadi C-nya itu adalah 2. Kebayang ya? Jadi dari X kuadrat sama dengan 2, jadi X sama dengan 2 per X gitu ya kalau di sini. Nah, kita coba akan mendapatkan solusi X, tapi dengan tanpa memperhitungkan akarnya secara langsung gitu ya. Nah,
tebakan awalnya adalah C per X. Ya udah kita coba tebak gitu ya dengan nilai awal 1,5. Ini tebakannya bisa berapapun. Nah, ini akan kita coba masukkan ke C per X. Ini dapat hasilnya berapa untuk iterasi pertama. Jadi 2 dibagi 1,5 sebenarnya 1,33 ya. Berdasarkan formulasi iteratif tadi, kita bisa hitung juga untuk iterasi selanjutnya. Kita masukkan nih si 1,3 dengan C per X tadi. Didapat 1,5. Nah, kalau dilihat-lihat ini solusinya akan terus berulang gitu ya, dari 1,5 ke 1,3, terus kembali lagi ke 1,5. Nah, ini secara angkanya tidak mendekati dari solusi yang kita harapkan gitu ya. Solusi yang sebenarnya kan 1,4 sekian gitu ya. Nah, kondisi yang seperti ini, yang bolak-balik seperti ini, kita bisa katakan dia itu tidak konvergen gitu ya solusinya. Gitu. Hal yang kita harapkan kan akan mendekati 1,414 ya sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Tapi coba kita gunakan pendekatan yang lain gitu ya untuk formulasi tebakannya. Tadi kan kita pakai C per X. Nah, kita bisa pilih juga fx-nya itu adalah setengah dari X tambah C per X. Ini didapat dari mana? Sederhananya ini adalah rata-rata ya. Rata-rata dari X ditambah C per X gitu ya. C per X kan tadi tebakan ini. X sendiri kan yang kita cari gitu ya. Jadi kedua tebakan ini kita rata-ratakan gitu. Kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam iterasi formula tadi, iteratif tadi, kita coba dengan nilai awal yang sama, 1,5. Jika kita masukkan 1,5, didapat iterasi pertamanya ini cukup mendekati ya, langsung 1,41166. Dan jika dimasukkan lagi ke dalam formula yang tadi, X1-nya, ini didapat di iterasi yang kedua, 1,414. Ini udah cukup mendekati gitu ya, galatnya pun ataupun selisih dengan nilai sebenarnya pun sudah sangat kecil ya. Teman-teman bisa hitung sendiri gitu ya, akar 2 desimal percisnya berapa gitu. Jadi untuk yang contoh kedua ini bisa kita katakan bahwa ini adalah pendekatan yang konvergen gitu ya, dapat dengan cepat mendekati solusi yang sebenarnya. Oke, jadi ini istilah yang baru lagi untuk konvergensi adalah hal yang diharapkan gitu ya untuk metode numerik. Kalau misalkan dia tidak konvergen, kita tidak akan melanjutkan untuk perhitungannya. Untuk apa juga, karena itu akan semakin jauh juga dan tidak akan mendapatkan solusi yang kita harapkan. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Ya, silakan. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Suhada Wijaya. Itu Pak, untuk nilai awalnya atau X0-nya apabila negatif apa masih mendekati nilainya juga Pak? Kalau misalkan negatif boleh ya, boleh dicoba ya. Ini tebakan awalnya tidak ada ketentuannya untuk saat ini. Kalian bisa saja hitung ya. Misalkan -1 ya udah coba aja -1 berarti bisa dicoba ke fx -1 berarti 2 dibagi -1 gitu ya. Betul ya, -1 terus dimasukkan lagi -1 -2 terus -2 -1 bagi -1 -1 lagi. Nah, itu dicoba aja nanti kira-kira hasilnya akan bolak-balik juga ataupun dia akan mendekati gitu ya. Tapi kelihatannya tadi kalau misalkan -1 itu akan kembali lagi ya ke -1 terus gitu. Nah, itu silakan bisa dicoba aja.
Untuk nilai awalnya tidak ada, untuk saat ini tidak ada ketentuan, tapi nanti bisa kita analisis untuk ada cirinya gitu ya untuk yang konvergen, nanti seperti apa tebakannya itu yang seperti apa gitu. Ada lagi kira-kira? Lebih menarik mungkin kalau misalkan teman-teman coba juga ya di kertas kosong ataupun di Excel itu lebih mudah gitu untuk mencoba-coba nilai X0 yang negatif. Kalau misalkan kita coba apakah tetap bisa mendekati nilai si akar 2 ini atau enggak gitu. Jadi ini untuk mendapatkan feeling teman-teman seperti apa sih metode numerik yang bisa kita terapkan nanti gitu ya untuk penelitian teman-teman mungkin. Jadi untuk basicnya kita tahu ada kondisi metode ataupun pendekatan yang kita jalankan ini adalah konvergen ataupun tidak konvergen. Konvergen berarti semakin mendekati nilai aslinya, kalau tidak konvergen seperti contoh yang pertama tadi dia bolak-balik gitu. Silakan ada yang ingin ditanyakan dulu ataupun ingin coba-coba sendiri silakan ya. Jadi mungkin di recap dulu ya untuk tahapan yang muncul di slide ini. Mungkin kita tahu ada istilah-istilah seperti tebakan awal, X0. X0 ini silakan teman-teman bisa pilih dengan bebas, tapi nanti kita akan pelajari nilai awal yang seperti apa yang bisa menghasilkan solusi yang konvergen gitu. Terus ada fungsi juga, fungsi yang kita definisikan. Di sini kita pilih C per X. Itu C per X dari pemindahan ruas saja dari masalah yang sebenarnya kan X kuadrat per X kuadrat sama dengan C gitu ya. Kita pindah ruas X jadi 2 per X. Kalau misalkan yang kedua ini tebakannya kita ambil rata-rata dari C per X ditambah X. Seperti itu. Harapannya teman-teman udah bisa ada sedikit feeling gitu ya untuk melakukan pendekatan numerik ini. Ada lagi? Kalau belum ada mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, 10 detik nggak ada jawaban, mungkin belum ada ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung bahwa dalam penyelesaian masalah matematis ini ada metode yang bersifat analisis dan metode yang bersifat numerik yang akan kita pelajari. Metode analisis ini metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya gitu ya. Nilai yang sesungguhnya dari masalah. Kalau misalkan masalahnya misalkan 4x sama dengan 40, kita uraikan sehingga dapat x sama dengan 10, itulah nilai eksaknya ataupun dengan metode analisisnya itulah solusi absolutnya gitu. Dan errornya di sini 0 karena itu memang sudah solusi yang sebenarnya.
Oke. Berbeda dengan metode numerik. Metode numerik tadi kita sudah pelajari bahwa merupakan suatu hampiran untuk mendekati nilai dari yang sebenarnya. Itu digunakan karena ada kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan metode biasa ataupun metode analisis. Misalkan kita ingin mendapatkan digit dari sebuah nilai irasional pi ya di sini. Nah, biasanya kita gunakan 22/7 secara ini udah terkenal ya dari zaman kita kuliah di bangku sekolah dasar juga kita gunakan 22/7 itu sebenarnya adalah metode numerik untuk mendekati nilai si pi. Nilai pi yang sebenarnya itu tidak hanya 3,14 tapi akan sangat panjang sekali gitu ya jika dituliskan. Tidak akan ada ujungnya gitu ya untuk desimal dari pi. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita, apalagi kita masih di bangku SD gitu ya, kita cukup gunakan 22/7 itu sudah cukup mendekati nilai dari si pi sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk metode numeriknya. Nah, ini ada contoh lagi. Ini misalkan ada grafik antara ini info dari sumbu Y-nya yang tegak lurus adalah kecepatan V dalam meter per second dan sumbu X-nya ini ada waktu dalam second gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu kendaraan diamati dari mula-mula dia diam sampai dengan dia berjalan lurus gitu ya di jalan, itu bisa kita plot ataupun kita gambarkan ke grafik ini. Jadi mula-mula dia kecepatannya 0, terus setelah 2 detik dia jadi 20 meter per second gitu ya, terus naik sampai di sekitar 10 detik dia cukup konstan gitu ya untuk kecepatannya. Nah, peristiwa tersebut bisa didekati dengan pendekatan analitik gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan si rumus untuk kecepatan itu apa sih gitu ya. Ada hubungan dengan waktunya seperti apa. Misalkan yang biru ini, yang mulus ini adalah kecepatan sebenarnya. Dan yang hitam ini, misalkan kita amati setiap 2 detik gitu ya. Di ukuran kilometer kan mungkin bisa terlihat gitu ya untuk setiap detiknya. Kita bisa tuliskan setiap 2 detik kecepatannya berapa, 4 detik berapa, 6 detik berapa, dan seterusnya. Nah, itu adalah satu pendekatan numerik gitu ya. Jadi kita bisa lihat si selisihnya antara yang kita amati dan solusi sebenarnya yang mulus itu ada gap gitu ya di sini. Oke, ini untuk gambaran saja. Nah, oke, mungkin biar lebih semangat lagi gitu ya untuk teman-teman mempelajari metode numerik biar ada feel-nya. Coba mungkin kita refresh kira-kira untuk masalah-masalah ini teman-teman masih ingat gak gitu ya? Ini kan mungkin masalah di basicnya mungkin dari SD ataupun SMP pun kita sudah mulai ya pelajari. Nah, kira-kira untuk nomor 1 dulu mungkin ya untuk solusi dari X yang memenuhi persamaan nomor 1, ada yang bisa langsung sebut? Ya, silakan ini aja langsung aja bicara. Izin Pak. Ya. Saya baru perkenalkan Pak, nama saya Giraldo Putra Pratama dengan NIM 009. Barusan saya cari yang untuk nomor 1. Jadi X-nya itu ada 2 solusi Pak. Pertama X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3 Pak. Maaf Pak kalau salah. Oke, X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Ada yang beda jawabannya? Sepakat semuanya sama Gerald? Sama Pak. Sama. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak.
Oke, mantap. Oke, betul ya. Berarti untuk nomor 1 X91 dan X92, kalau misalkan penjabarannya mungkin udah pada jago juga, kita bisa pisahkan untuk persamaan yang kiri ini menjadi perkalian dari X minus 1 dikali dengan X tambah 3 gitu ya. Ini udah masih bisa gitu ya. Kalau misalkan nomor 2, kita lanjut, ada yang bisa langsung hitung berapa X-nya. Gimana, ada? Atau mau kita coba sama-sama ya, coba kita cari solusinya. Kalau misalkan nomor 2 ini kan di ruas kanannya 58, coba kita pindahkan agar bisa kita coba faktorkan gitu ya. Dari 58 pindah ruas jadi minus 64. Coba kalau misalkan kita gambar si fungsi X kuadrat tambah 5X minus 4, ini berarti kurva yang terbuka ke atas gitu ya, yang biru ini. Nah, secara gambar ini ada di X-nya untuk yang sama dengan 0, kita lihat di sekitar minus 5 ya, sampai dengan minus 1 sekian, sampai dengan 1 sekian gitu ya. Jadi secara solusi sebetulnya nantinya ini akan tidak bulat seperti nomor 1 gitu ya. Kalau misalkan nomor 1 kan langsung gampang gitu ya, faktornya kelihatan. Kalau misalkan nomor 2 ini bisa saja untuk solusi X-nya adalah yang tidak bulat gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar gitu ya untuk rumusnya untuk mendapatkan solusi dari persamaan kuadrat itu minus B plus minus B kuadrat minus 4AC ataupun rumus ABC kalau misalkan teman-teman sebagian yang kenal gitu ya. Jadi rumus ini secara umum bisa dipakai untuk masalah persamaan kuadrat. Jadi kita bisa barang-barang aja masukin si minus B-nya, berarti minus 5 plus minus tinggal kita masukkan 5 kuadrat minus 4 dikali 1 minus 64 gitu ya, seperti biasa, sehingga didapatkan X1 ataupun X2-nya seperti itu. Tuh, minus 5, dan ini nilainya cukup sulit digunakan dengan pendekatan numerik gitu ya. Dengan pendekatan biasa gitu untuk masalah ini. Oke, sampai nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Ini hanya mengulang ya teman-teman di bangku SMA ataupun SMP pasti sudah pernah mendapatkan solusi ini. Oke, kalau misalkan belum ada, nomor 3 coba. Coba teman-teman pakai rumus yang udah ada ini di kotak ini, rumus ABC ini untuk menyelesaikan nomor 3.
Nanti yang sudah bisa boleh kasih tahu ya. Pak Wahyu. Mana? Iya. Iya, itu ada beberapa mahasiswa yang sudah raise hand, Pak Wahyu. Oh, Sepertinya, maaf. Soalnya ini di sini. Di ya, sini sepertinya full screen saya. mahasiswanya cepat ini sepertinya Pak Wahyu. Oh, luar biasa. Sebentar, mohon maaf. Soalnya tadi full screen jadi kurang kelihatan. Maaf. Boleh, siapa tadi yang raise hand? Izin Pak. Silakan. Ya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Panji Fardana Ginaldi. Jadi untuk yang nomor 3, X12-nya itu min 8 plus minus akar 120 dibagi 2, Pak. Minus 8 plus minus akar 120 dibagi 2. Jawaban dari Panji ya. Dari teman-teman yang lain ada yang sama atau ada yang beda? Sama ya semuanya ya. Gak ada yang beda ya. Oke, kalau itu coba kita lihat. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Tadi kan minus 8 ada pembagian 2-nya ya. Bisa dibagi 2. Sebetulnya jadi lebih sederhana. Tapi tetap sama juga untuk bentuknya. Nah, satu lagi deh coba untuk nomor 4. Sudah ada yang dapat jawabannya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 42. Iya, silakan Raffi. Untuk jawabannya ada 2, yaitu min 4 dan 5/2, Pak. Oke, betul ya. Semuanya sama ya jawabannya ya. Sama, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan nomor 1 sampai nomor 4 kan mungkin bentuknya sama ya. Mereka adalah masalah untuk masalah kuadrat gitu ya, untuk mencari X dari masalah persamaan pangkat 2. Tapi kalau misalkan pangkatnya lebih tinggi lagi, nah kira-kira masih bisa nggak kita pakai rumus yang tadi gitu ya.
kita dapat nih misalkan masalahnya nomor 5 2x pangkat 3, 2x pangkat 2 minus 99. Ataupun lebih tinggi lagi seperti nomor 6, x pangkat 7, x pangkat 6 gitu ya. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira bisa kita pakai rumus yang ABC tadi? Ataupun ada ide lain gitu ya untuk menyelesaikan ini? Coba dari teman-teman ada yang punya ide ya untuk pecahin masalah nomor 5 dan 6? Ada atau belum? Ya mungkin untuk nomor 5 dan 6 ini hanya untuk ini ya, untuk sebagai gambaran bahwa sebetulnya untuk metode numerik ini kita tidak akan menghafal suatu rumus, suatu bentuk gitu ya. Itu mungkin sudah kita lalui masanya ya. Pada saat kita SMA, oke, kita pakai rumus ini untuk masalah ini gitu ya. Jadi udah ada template-nya. Tapi setelah kita melangkah ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah, itu kita harus lebih komprehensif gitu ya untuk melihat permasalahan. Jadi kita bisa lebih punya wawasan untuk metode-metode yang lain gitu ya. Seperti untuk masalah yang pangkat 3 dan pangkat 7 ini kasusnya. Sebetulnya ada juga untuk formula mendapatkan X1, X2, X3 seperti rumus ABC ini. Teman-teman bisa cari di Google. Tapi itu akan sekilas akan sangat kompleks gitu ya dari segi formulasinya gitu ya. Jadi ada mungkin akan ada tambahan huruf yang lain gitu di formulanya. Dan kita tidak akan menghafal semua rumus itu karena masalah yang ada itu tidak akan sama seperti itu juga gitu ya. Apalagi di masalah yang real, di masalah pertambangan itu akan mungkin lebih kompleks lagi gitu ya untuk model matematika yang muncul gitu. Jadi kita akan coba aplikasikan metode numerik ini untuk menyelesaikan berapapun pangkat X yang ada gitu ya di masalah yang muncul gitu ya. Jadi nanti akan ada pendekatan lain untuk menghitungnya seperti metode iteratif yang tadi kita contohkan di awal ataupun metode biseksi dengan menebak kiri dan kanan yang mendapatkan nilai 0 gitu ya. Jadi akan banyak pendekatan lain yang akan kita coba pelajari. Itu sebagai gambaran dan secara lengkapnya untuk prosedur penyelesaian masalah secara numerik. Nah, ini ada 5 tahapan. Yang pertama kita perlu untuk membentuk suatu model matematika dari masalah yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua kita sederhanakan model matematika itu ke dalam masalah yang bisa kita cari gitu ya solusinya. Lalu kita bisa formulasikan ke bentuk numerik. Lalu yang keempat kita bisa gunakan aplikasi ataupun pemrograman untuk mendapatkan hasil visualisasi yang lebih bagus ataupun solusi yang lebih baik gitu ya. Nanti kita bisa di akhir untuk evaluasi sebenarnya galatnya sudah baik atau masih tinggi gitu ya errornya. Nah, di metode numerik ini mungkin untuk tahapan pertama, kedua itu tidak kita pelajari secara khusus karena memang ada ilmunya sendiri untuk kita dapat memodelkan suatu masalah ke dalam model matematika. Itu ada namanya pemodelan matematika sebetulnya. Itu ada mata kuliah sendiri kalau misalkan di kampus saya. Jadi cukup ada juga gitu ya pendekatan sendiri, tapi kita coba untuk di mata kuliah metode numerik ini kita mulai dari masalahnya sudah terdefinisi,
tapi kita ingin coba mendapatkan solusinya gitu ya. Masalah matematikanya sudah ada, kita coba apa saja metode yang bisa kita selesaikan gitu ya. Oke. Nah, nanti formulasi numerik ataupun metodenya apa saja nanti di pertemuan selanjutnya coba kita uraikan apa saja, dan pemrogramannya tadi sudah disinggung juga, bisa kita pakai yang sederhana itu Excel yang mungkin teman-teman juga udah punya, ataupun yang lebih advance itu bisa pakai Skylab. Jadi nanti akan ada ya pemrograman ataupun codingannya yang kita tuliskan gitu ya. Sebelumnya dari teman-teman ada yang sudah punya aplikasi seperti Skylab untuk komputasi atau ini yang baru yang sekarang? Di program studi apakah ada mata kuliah seperti algoritma pemrograman ataupun basis algoritma gitu? Sekarang belum, Pak. Belum ya? Oh, oke, tidak apa-apa. Berarti ini yang pertama ya. Sambil nanti kita coba, gak apa-apa, kita coba pelajari bareng-bareng, mulai dari Excel untuk bisa memvisualisasikan masalah sederhana gitu ya. Nanti sedikit-sedikit coba juga dengan aplikasi yang lainnya. Karena tentu pada saat teman-teman nanti melakukan penelitian di lapangan gitu ya, ataupun di tugas akhir nanti, tentu kadang perlu gitu ya adanya visualisasi gitu ya di penelitian teman-teman dari model yang ataupun masalah yang kalian hadapi gitu. Sederhananya saja mungkin ketika ingin memplot suatu bidang gitu ya, ataupun 3 dimensi bidang, itu tidak mungkin secara metode biasa gitu ya kita gambarkan, tapi perlu kita ada suatu ya visualisasi dengan bantuan pemrograman gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan secara optimal gitu ya untuk mata kuliah ini, harapannya bisa terpakai gitu ya aplikasinya. Oke. Jadi rencana materi perkuliahan untuk metode numerik ini kurang lebih ini ada 8. Yang pertama, pengantar metode numerik. Ini kita sudah pelajari di pertemuan pertama ini. Lalu nanti akan coba kita ulas juga bagaimana penjelasannya terkait galat yang tadi ditanyakan teman sebelumnya, kesalahan dalam perhitungan metode numerik. Lalu ada juga yang disebut deret Taylor, deret Maclaurin, yang akan sangat banyak digunakan juga untuk metode numerik ini. Tidak akan jauh-jauh dalam teori deret Taylor untuk menyelesaikan nanti fungsi-fungsi sederhana, misalnya sin ataupun cos ataupun eksponensial. Lalu nanti kita coba juga beberapa aplikasi untuk metode numerik. Eliminasi Gauss mungkin teman-teman udah pernah tahu juga. Di akhir juga ingin kita coba cari gitu ya penerapannya dalam studi kasus pertambangan gitu, untuk menggunakan pemodelan numerik. Sampai sini kira-kira apakah ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan? Silakan. Sepertinya cukup, Pak. Cukup? Oke, belum ada pertanyaan. Oke, nanti mungkin untuk referensi pembelajarannya beberapa yang bisa dipakai
tapi tidak terbatas untuk e-book ini ya, numerical methods dari PAL, dari Kapra, ataupun untuk aplikasi di Skylab-nya bisa pakai yang dari Soleh 2012, Basic of Numerical Computational. Tapi lebih mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya, kalau misalkan teman-teman explore di internet juga sudah banyak e-book yang available, ataupun dari komunitas Skylab-nya juga sudah banyak yang memberikan contoh-contoh gitu ya, nanti penerapan metode numerik dalam pertambangan misalkan bisa teman-teman explore lebih jauh gitu ya. Tapi untuk referensi utamanya bisa kita pakai 3 e-book ini. Oke, kalau dari pengantar numerik mungkin sudah kita pelajari semuanya. Terakhir mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman. Jadi silakan ya untuk saat ini bisa disiapkan mungkin untuk dari aplikasi Skylab-nya. Kalau misalkan penasaran, teman-teman udah bisa cari di Google, nanti mungkin pertemuan 3 atau 4 bisa kita coba gunakan ya penerapannya. Silakan, ada yang masih kurang jelas, baik dari materi ataupun dari sistem perkuliahannya, silakan, mumpung masih ada waktu. Ya, kalau mohon izin Pak Wahyu. Ya, silakan Pak Rio. Kalau gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Cukup ya. Baik. Ya, saya mohon izin masuk Pak Wahyu bentar. Silakan Pak. Ya, baik. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Wahyu atas ilmunya ya, atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Ya, beruntunglah kalian ya, bersyukurlah kalian karena diampu oleh ahlinya gitu ya. Jadi amin. Tidak perlu diragukan lagi ya. Dari penyampaian tadi saja sudah luar biasa sekali ya. Jadi memang benar kata pepatah bahwasanya serahkan suatu permasalahan untuk mencari solusinya itu ke ahlinya gitu ya. Jadi kalau ahlinya langsung memang tepat sasaran gitu ya, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya, saya minta satu volunteer, kemungkinan ada yang bersedia untuk menjadi koordinator kelas besar ini ya. Jadi ya, Imam Praja, gimana? Bersedia? Terima kasih Pak sebelumnya. Mungkin tadi Fajarian duluan Pak sebelum saya. Oh, Fajarian duluan ya. Mana Fajar? Oke, betul Pak. Iya Pak, saya Pak. Bersedia Fajar? Bersedia Pak. Oke, ya nanti jadi koordinator kelas, nanti silahkan berkoordinasi dengan Pak Wahyu ya. Mungkin gimana Pak Wahyu? Apakah Pak Wahyu akan memberikan nomornya di sini atau nanti seperti apa Pak Wahyu untuk bisa menghubungi Pak Wahyu? Boleh Fajar mungkin kirim nomor WA-nya ya ke saya, boleh seperti itu. Ya, silakan Fajar. Nanti saya hubungin. Baik Pak Wahyu. Silakan Fajar untuk chat di ini aja ya, di kolom chat ya, di Google Meet ini nomor WA-nya ataupun nomor handphonenya, nanti Pak Wahyu yang akan menghubungi ya. Jadi tugas koordinator itu koordinasi ya, mengkoordinir kelas ya. Kalau misalnya nanti ada informasi dari Pak Wahyu terkait misalnya jadwal perkuliahannya kapan ya, kemudian tugas-tugas, atau misalnya Pak Wahyu belum bisa hadir, kemudian akan mencari jadwal pengganti dan lain-lain. Nah, nanti silakan langsung saja ya berkoordinasi dengan Pak Wahyu gitu ya. Kemudian nanti juga koordinator saya minta minggu depan atau setelah libur panjang ya, setelah long weekend minggu depan,
untuk menandatangani kontrak kuliah ya. Nanti Pak Wahyu akan mengirimkan kontrak kuliahnya, akan saya printkan di prodi, jadi akan ditandatangani ya oleh Fajar. Nah, begitu ya Fajar ya. Mana Fajar? Baik Pak. Iya. Nomormu mana? Coba dicek di ini, di kolom chatnya ini. Biar Iya Pak Pak, ini Wahyu sedang diketik Pak. ya. Baik. Oke. Mungkin dari saya gitu aja Pak Wahyu, silakan mungkin kalau mau dilanjutkan Pak Wahyu. Ya, makasih Pak Rio. Silakan ya, Fajar, nanti saya hubungi. Lalu terkait waktu nanti saya coba koordinasi ke Fajar kalau misalkan ada perubahan. Tapi untuk sekarang mungkin tidak apa-apa ya, kita coba set dulu di Jumat malam di jam 9. Nanti kalau misalkan ada perubahan untuk hari yang biasa mungkin teman-teman lebih condong milih ke hari biasa. Kalau misalkan bisa nanti kita coba atur lagi ya waktunya. Oke, sudah ya Fajar, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti coba saya hubungin Fajar. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun terkait perkuliahan ini tadi, terkait materi ataupun kontrak, masih ada? Cukup Pak. Cukup. Oke, kalau misalkan cukup, saya anggap clear ya. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk perkuliahan pertama hari ini, malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah juga. Untuk pertemuan ini terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan di hari Jumat sementara di jam 7 ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.